Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan, kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Di kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita dawamkan, mudah-mudahan menjadi nilai keberkahan dan syafaat untuk kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman jemaah rahimani wa rahimakumullah, juga Ustadz yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di kajian virtual subuh Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, yang mana kajian ini diselenggarakan setiap Sabtu ba'da subuh. Ba'da subuh itu waktu yang Masya Allah gitu ya. Pahalanya banyak dan juga godaannya juga luar biasa banyak gitu. Kita sapa terlebih dahulu pemateri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Ammar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz, Alhamdulillah. insyaallah Ustaz sudah bergabung dan jemaah sudah alhamdulillah sudah banyak. Barangkali kita akan langsung masuk pada pembahasan yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustaz Ammar Kudah. Kepada beliau dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian virtual subuh Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari kita awali waktu pagi ini dengan menuntut ilmu meskipun secara online, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita dan tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pahala tersebut menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, tema kita di pagi hari ini yaitu meneladani akhlak mulia sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat tersebut merupakan mertua juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang pertama kali beriman kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ketika kita membahas siapa sahabat yang pertama kali beriman dan siapa sahabat yang sekaligus menjadi mertua dari Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang meneladani akhlak dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari biografi singkat beliau, siapakah beliau sebenarnya, kemudian masuk kepada pembahasan inti yaitu akhlak-akhlak yang utama yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah atau akhlak-akhlak beliau, dan serta penutup. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini saya ringkas dari beberapa kitab, tentu saja dari rujukan utama yaitu hadis ya, di Sahih Bukhari, kemudian ada kitab sirah Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian ada kitab sirah juga Siyar A'lamun Nubala, dan yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada topik kita pagi hari ini,
meneladani akhlak mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan ketika kita umrah itu, kuburan dari Abu Bakar Siddiq itu di samping dari kuburannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yaitu terletak di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan teladan untuk kita, akhlak mulia bagi umat Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas meneladani akhlak beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita tidak lengkap ketika kita tidak membahas siapa sih nama lengkap beliau, kenapa beliau dikasih julukan As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah Al-Qurashi At-Taimi. Ya, jadi kalau ada yang mau nyatat, saya ulangi lagi, nama beliau sebenarnya bukan Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah Al-Qurashi At-Taimi. Jadi beliau dari kabilah Al-Qurashi, masih dari suku Quraisy. Kabilahnya masuk ke Al-Taimi. Beliau bergelar As-Siddiq. Nah, baru gelarnya As-Siddiq. Mengapa seorang Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali pasti membenarkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Beliau yang pertama kali beriman, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman tentang Isra dan Mi'raj. Dan beliau yang menemani Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau adalah sahabat sekaligus mertua dari Rasulullah SAW. Jadi beliau digelari As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam apapun itu. Kalau yang berkata itu Muhammad SAW, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Dan beliau selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar yang tidak akan bisa diberikan gelar tersebut kepada orang lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau selalu membenarkan Rasulullah dalam setiap keadaan. Nah, beliau lahir itu 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Jadi ketika tahun gajah itu Rasulullah lahir. 2 tahun 6 bulan setelah terjadinya tahun gajah tersebut, ya kurang lebihnya kalau di tahun Masehi itu di 570 Masehi. Jadi 2 tahun 6 bulan setelah kejadian pasukan Abroha hendak menyerang Makkah, baru lahir seorang Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebihnya di tahun 570 Masehi. Beliau juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Dari kalangan laki-laki dewasa itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari golongan perempuan itu tentu saja istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi yang pertama dari laki-laki yang dewasa, dari kalangan dewasa itu Abu Bakar. Dari kalangan perempuan Khadijah. Dari golongan anak-anak
itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan seluruh hidupnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu digunakan untuk membela Nabi, untuk membantu dakwah Nabi, untuk mengedepankan agama Allah ini supaya bagaimana agama Allah ini Islam itu berkembang luas. Jadi hidupnya dihabiskan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu dari sisi biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq seperti itu, dan kita masuk kepada dalil dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas bagaimana meneladani akhlak mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, maka kita tidak akan cukup membawa 10 hadis atau beberapa dalil tentang kisah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, cukup panjang kalau kita bahas secara detail. Tetapi kita ambil yang penting-pentingnya saja. Dari sahabat yang mulia kita bacakan An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amannan nasi, manusia yang paling beriman alayya, kepadaku, kata Rasulullah, fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhattu Aba Bakrin walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, rawahu Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya sesungguhnya orang yang paling besar jasanya kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seandainya aku boleh mengambil seorang khalil atau seorang kekasih, ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil atau sebagai kekasih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Luar biasa kedudukan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahkan beliau dipuji secara langsung oleh manusia terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Nabi Muhammad sebagai kekasih. Seandainya aku boleh mengambil kekasih, maka aku akan ambil Abu Bakar. Tapi kan kekasihnya Nabi SAW yaitu Allah. Jadi kita sebagai seorang mukmin, muslim, itu harus menjadikan Allah sebagai kekasih pertamanya. Kemudian Rasulullah SAW. Barulah setelah itu para ulama yang benar-benar meniti di jalan Nabi dan di jalan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan di jalan ulama-ulama yang memang berada di ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian barulah orang tua, barulah anak, barulah istri, barulah orang-orang yang umum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang pertama kita bahas dari segi keikhlasan dan ketulusan. Kenapa penting kita bahas keikhlasan dan ketulusan? Karena sahabat itu radhiyallahu taala anhum jami'an itu adalah manusia yang paling ikhlas, manusia yang paling tulus dalam membela, membawa agama Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, kuntum khairu ummatin linnas, kalian sebaik-baik kuntum khairu ummatin, sebaik-baik manusia, ukhrijat linnas, yang ditampakkan, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas,
Kenapa mereka menjadi manusia yang paling baik, dijadikan contoh oleh Allah kepada manusia semuanya? Kenapa para sahabat bisa dijadikan sampel, contoh oleh Allah kepada umat manusia? Karena ini ayatnya nyambung. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Mereka saling menyeru kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka saling menasehati untuk tidak melakukan perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billah. Jadi uh, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada amal ma'ruf, hal-hal yang baik. Kemudian watanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Tidak cukup di dua ini. Harus ada penyempurnanya, yaitu wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Barulah orang yang manusia yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ini insya Allah ketika ini tiga pilar utama di dalam Islam untuk menjadi manusia terbaik, ini ketika kita pegang tiga-tiganya, insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik juga. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dan ketulusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berjuang, Abu Bakar As-Siddiq berjuang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat bagaimana beliau membeli budak yang disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy, luar biasa. Ya, beliau sebenarnya nggak ada keperluan untuk membeli budak. Cuma beliau beli budak tersebut, beliau merdekakan. Sudah, kalian sekarang derajatnya bukan budak lagi, akan tapi bebas. Dan harganya tidak murah. Harganya tidak murah. Jika membeli budak itu harganya tidak murah. Lumayan harganya. Beberapa banyak budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tahu bahwasanya perjuangan Islam itu akan tegak kalau niatnya lillah. Kalau niatnya kepada selain Allah, yaitu pasti akan ada kesalahan, pasti akan ada kekurangan. Jadi Abu Bakar Siddiq berjuang hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian manusia, bukan untuk dianggap ini orang baik, ini orang royal, ini orang masya Allah, sodako, ahli sedekah. Enggak, bukan mencari pujian manusia. Karena pujian manusia itu sebatas ya paling 1 hari 2 hari ya. Ketika kita melakukan kebaikan 5 tahun, 10 tahun, tapi kita tergelincir kepada kesalahan 1 jam saja atau 1 kali saja dalam muamalah itu, maka mayoritas manusia ya, ini fakta, mayoritas manusia akan melihat satu titik yang telah kita buat salah tadi, kesalahan yang telah kita perbuat tadi. Jadi kebaikan-kebaikan kita tidak pernah cacat sebelumnya dalam muamalah, akan tapi kita sebagai manusia mahalul khata', tempatnya kesalahan dan tempatnya dosa. Ya, mahalul khata' wa nisyan, tempatnya lupa juga. Kan tapi yang diingat pasti satu kesalahan dan satu sifat lupa yang ada di diri kita, itu yang akan diincar oleh manusia. Bahkan kebaikan yang sudah kita perbuat mungkin tahunan, puluhan tahun, itu nggak akan dilihat oleh manusia. Karena manusia itu fokus, ibarat kertas, manusia itu fokus bukan dengan warna kertasnya yang putih, kan tapi fokus kepada titik yang hitam itu. Nah, titik yang hitam itu kita ibaratkan kesalahan. Ya, warna kertas yang putih kita ibaratkan kita nggak pernah salah selama bertahun-tahun, akan tapi sekali salah seakan-akan menghapus semua kesalahan kita.
Jadi Abu Bakar Siddiq berjuang hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian dari manusia. Beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama kali berinfak tanpa ragu sedikit pun. Jadi sahabat-sahabatnya Nabi itu sebenarnya, jadi ada beberapa ustadz yang mengatakan, oh, Nabi itu orangnya nggak kaya. Enggak, Nabi itu kaya orangnya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi juga orang-orang kaya. Contohnya Abu Bakar Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq ini juga. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Kan tapi beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, sahabat secara umum itu adalah orang-orang yang pertama kali berinfak tanpa ragu. Bahkan menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang kita bahas sekarang ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian virtual subuh Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Hadis yang kedua, An Umar radhiyallahu taala anhu qala, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Fawafaqa dzalika malan indi. Fakultu al-yawma asbiku Aba Bakrin. Nah, ini agak lucu hadisnya ya. In sabaqtuhu yauman faji'tu binisfi mali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlika. Qultu mislahu wa jaa Abu Bakarin bikulli ma indahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlik. Qala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dikatakan waqala hadis hasan sahih. Kita bahas artinya. Aku Umar radhiyallahu taala anhu datang membawa setengah hartaku. Jadi seandainya Umar bin Khattab mempunyai harta, seandainya kita rupiahkan, punya harta 1 miliar, jadi 500 jutanya dibawa oleh Umar. Jadi setengahnya. Jadi kalau Umar mempunyai harta 10 miliar, ya 5 miliarnya dibawa untuk disedekahkan di jalan Allah. Aku Umar bin Khattab datang membawa setengah dari hartaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi faqala Rasulullah ma abqaita li ahlik. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar menjawab, qultu, saya menjawab, maksudnya Umar bin Khattab, mislahu, ya semisalnya lah. Jadi kalau sedekah 500 juta, ya saya sisakan yang sama atau semisal. Ya mungkin 500 atau 450 juta yang hampir sama. Kemudian wajah Abu Bakar, dan datanglah Abu Bakar As-Siddiq bikul lima indahu, membawa seluruh hartanya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Beda jawaban Umar. Jawaban Umar, saya sisakan ya semisalnya untuk keluarga saya. Itu jawaban Umar. Ketika kita melihat jawaban Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis ini, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Qala abqaitu lahum, saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nah, ini luar biasa ya. Sifat-sifat seperti ini luar biasa.
Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Cukup. Ya, kalau Allah dan Rasulnya ada di dalam hati, maka urusan dunia, harta dunia ini nggak ada nilainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sebegitu dahsyatnya Abu Bakar As-Siddiq ini ketika bersodakoh, wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak menyisakan apa-apa untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, ini memang benar-benar mengamalkan ayat Allah, yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al awa", "Wa may yattaqillah", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia duga-duga. Ini memang tawakalnya Abu Bakar As-Siddiq, imannya Abu Bakar As-Siddiq kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena janjinya Allah itu tidak akan meleset. Kita akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya, ikhlas adalah saat semua tindakan, semua amal kita diarahkan semata-mata untuk Allah tanpa pamrih di dunia. Kemudian yang kedua, sifat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah keberanian dan keteguhan iman. Ya, bagaimana beliau dibilang penakut sedangkan beliau sedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah tanpa beliau pisahkan hartanya untuk keluarganya. Ya, ini agak menarik ya, ketika orang berani dalam hal ini maksudnya berani bersedekah dengan seluruh hartanya. Yang harusnya seorang manusia itu mempunyai hati yang agak takut dalam bersedekah. Ketika kita mempunyai uang 10 juta, kita mungkin sedekahnya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, mentok 500. Lebih dari itu warning, ya kan? Lebih dari itu warning. Kita harus mempunyai sifat berani seperti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu keberanian dan keteguhan iman. Beliau berani untuk memberikan sedekah hartanya seluruhnya di jalan Allah dan teguh imannya, memegang beriman kepada ayat-ayat Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama tampil membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan umum, bukan sembunyi-sembunyi, tapi di depan umum. Ya, di depan umum saat beliau disakiti oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Beliau yang pertama kali datang membela, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah itu di periode dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi awalnya, karena periode dakwah ketika masih di Mekah itu ada dua. Yang pertama adalah dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kita udah paham semua insya Allah. Kemudian dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Ketika beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, Abu Bakar istiqomah menemani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya, jilid yang kedua, disebutkan wa kana Abu Bakrin awwala man jahara bil Islam wadafi'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta udiya fi sabilillah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali yang menampakkan Islam secara terang-terangan dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
hingga beliau udiyah, disakiti di jalan Allah. Ketika beliau disakiti di jalan Allah, beliau merasakan sakit membela Nabi SAW. Apakah beliau langsung tidak membela Nabi, berhenti? Oh, ternyata membela Islam capek ya, butuh fisik, mungkin taruhannya nyawa, taruhannya harta, hartanya diambil, nyawanya mungkin bisa diambil. Tapi beliau yakin bahwa disakiti di jalan Allah, rasa sakit yang beliau rasakan di jalan Allah itu insya Allah menjadi amal perbuatan saleh di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita merasakan sakitnya ibadah, kita berpuasa, contohnya ketika kita harus memaksakan diri, sakit menahan lapar, kemudian mungkin sakit flu atau sakit batuk, tapi tetap memaksakan untuk berpuasa, ya ini adalah, kecuali sakit berat ya. Kalau sakit berat itu ada rukhsahnya. Ya. Kemudian safar itu ada rukhsahnya. Tapi kalau sakit-sakit ya, biasa, pusing atau apa itu biasa. Tapi kita menjalankan aktivitas ibadah itu dengan iman dan dengan yakin kepada Allah bahwasanya rasa yang saya rasakan saat ini, sakit berjerih payah di jalan Allah, insya Allah kelak akan menjadi pemberat amal ibadah kita di sisi Allah. Jadi ketika kita sudah bisa menghadirkan rasa tersebut dalam ibadah, nikmat ibadah. Nikmat ibadah. Ketika kita qiyamul lail, ya, satu hari, besoknya istirahat, lusa bangun lagi qiyamul lail, ya, ini dipaksa badan kita untuk nggak enak memang. Tidur mungkin jam 10, setengah 11, kemudian jam setengah 3 atau jam 3 sudah bangun. Memang membutuhkan effort yang luar biasa untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah dapat kita feel-nya, rasa dalam beribadah itu nikmat, maka rasa sakit itu akan sirna. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini pelajaran keberanian adalah mempertahankan kebenaran meski harus menghadapi resiko yang sangat besar. Abu Bakar Siddiq faham, tahu bahwasanya kebenaran itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun masyarakat Quraisy, masyarakat musyrikin Quraisy itu meskipun mereka tidak beriman kepada Rasulullah, kepada dakwahnya Rasulullah juga, tapi mereka mengetahui bahwasanya Muhammad itu adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Dan mereka juga mengetahui bahwasanya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi sampai beliau diangkat menjadi nabi, itu tidak ada perdebatan di kalangan bangsa musyrikin Quraisy. Bahwasanya beliau orang yang punya akhlak dan orang yang bisa dipercaya. Itu sudah tidak ada perdebatan lagi. Mereka menolak. Jadi ya mereka puji-puji Muhammad, orang yang dapat dipercaya. Kemudian orang yang berakhlak yang baik. Itu mereka puji-puji, tapi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, itu barulah masyarakat Quraisy itu menolak apa yang didakwahkan. Jadi yang pujian tadi hilang, sirna. Dan keberanian adalah mempertahankan kebenaran meski harus menghadapi resiko yang sangat besar. Resikonya mungkin bisa hilang nyawanya, kemudian resikonya yang lain ya, hartanya hilang, seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya di Mekah, ketika mau hijrah ditahan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Wahai Abdurrahman bin Auf,
engkau mau kemana? Saya mau ke Madinah ikut hijrah. Oh, kamu mau ikut hijrah? Boleh antum hijrah. Boleh kamu hijrah. Kan tapi kamu hanya boleh membawa diri dan apa yang nempel di badan kamu. Harta kamu itu kalau nggak kita beli, jadi orang-orang Mekah protes kepada Abdurrahman bin Auf. Harta kamu, kalau kita nggak beli ke kamu, wahai Abdurrahman, kamu nggak akan pernah kaya. Kamu kaya karena seluruh kabilah-kabilah Quraisy, seluruh masyarakat Arab itu membeli dagangan kamu. Kalau kita nggak beli dagangan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang miskin. Ya memang kisahnya memang seperti itu. Karena memang jahiliyah, ya, bodoh ya. Jadi mereka anggap orang yang membeli ke Abdurrahman bin Auf itu memberikan harta. Jadi Abdurrahman bin Auf bisa kaya. Berapa banyak pedagang yang nggak kaya-kaya? Kaya miskin itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang semua pedagang itu kaya, nanti akan timbul masalah. Kalau semua pedagang kaya, repot nanti. Ya, mau ngasih zakat susah ntar. Semua udah pada kaya. Jadi nggak semua pedagang itu kaya. Contohnya Abdurrahman bin Auf menonjol di antara sahabat-sahabat yang lain. Hartanya taruh di Mekah, kamu hijrah sana. Abdurrahman bin Auf apa yang dilakukan? Beliau menaruh hartanya dan beliau jalan seorang diri ke Madinah Al-Munawwarah. Itu Abdurrahman bin Auf. Ya. Kalau kita ini, ya wallahu alam, ketika kita membawa harta untuk mengikuti Nabi, mengikuti syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW, ditawari harta, udah nggak usah ikut syariat Allah. Ini saya kasih harta sekian. Oh boleh. Akhirnya yang mau jalan lurus, ya belok ke kanan, belok ke kiri. Ya. Kadang nggak jalan-jalan karena kena fitnah dunia. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kesabaran dan keteguhan hati. Ketika hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah abadikan momen itu di dalam Al-Qur'anul Karim, di apa, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika dia berkata kepada temannya la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Dan surat At-Taubah ayat ke-40 ini ketika berada di gua, ya, di gua Tur, itu Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar Siddiq hijrah. Beliau masuk ke dalam Gua Tur. Gua Tur itu sekitar 8 kilometer dari Ka'bah, dari Mekah, tapi masih dalam kota Mekah juga. Beliau bersama Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua yang cukup mungkin 2 atau 3 orang. Di dalam gua tersebut itu ada beberapa lubang. Di dalam tanahnya itu ada beberapa lubang. Kemungkinan ya ada mungkin hewan-hewan berbisa seperti ular, kalajengking, dan yang lainnya. Rasulullah istirahat di dalam pangkuan Abu Bakar Siddiq sampai Rasulullah tertidur. Abu Bakar Siddiq melihat sebuah lubang. Abu Bakar itu khawatir muncul dari lubang tersebut binatang-binatang berbisa. Akhirnya lubang tersebut ditutup oleh Abu Bakar menggunakan kakinya Abu Bakar Siddiq. Tentu saja benar, akhirnya kakinya Abu Bakar Siddiq disengat oleh ular atau dalam riwayat lain kalajengking. Tapi beliau tidak mengeluarkan suara yang mengeluh, kesakitan. Beliau tahan karena khawatir orang yang paling dicintai Rasulullah SAW yang sedang tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq itu terbangun sampai segitunya. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah mengobati luka sengatan hewan berbisa tersebut dan langsung sembuh. Itu yang mendoakan adalah Rasulullah. Jadi bisa langsung sembuh.
Kemudian mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke gua Sur. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada laba-laba untuk membuat sarang di depan masuk guanya tersebut. Dan orang-orang musyrikin Quraisy mencari dimanapun Rasulullah ada. Dan sudah sampai di depan pas gua Sur. Akan tetapi orang-orang musyrikin Quraisy itu paham bahwa di gua-gua itu banyak sarang ular, sarang hewan-hewan berbisa, dan dilihat dari depan itu sarang laba-labanya itu tidak rusak. Berarti tidak ada orang yang masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam berarti rusak itu. Dan banyak burung-burung merpati yang Allah utus juga ada di situ. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy mengira di dalam gua tersebut kosong. Ya, padahal di situ ada Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan ityakulu li sahibihi. Ya, ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari kisah di dalam kesulitan, seorang mukmin yakin bahwa pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, selalu bersama orang-orang yang beriman. Pertolongan Allah itu tidak akan mungkin Allah turunkan kepada orang-orang kafir, nggak akan mungkin. Pertolongan Allah itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak mungkin kepada orang-orang yang nggak pernah tawakal kepada Allah. Tentu saja sebelumnya didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Dan pertolongan Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai sifat putus asa di dalam hidupnya. Yang sabar, yang beriman, yang tawakal, dan yang tidak mempunyai sifat putus asa. Itu janji Allah akan Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat berikutnya dari akhlak Abu Bakar As-Siddiq, rendah hati dan tidak pernah mencari kedudukan. Nah, ini sangat penting. Rendah hati dan tidak mencari kedudukan di dunia. Itu sifat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dan barang siapa di antara kita kaum muslimin itu mempunyai sifat rendah hati, tidak menganggap saya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding fulan, dibanding fulana, dibanding alan, dibanding siapapun. Oh enggak. Kita harus mempunyai sifat rendah hati. Kita perbanyak introspeksi diri kita sendiri. Itu yang lebih selamat dan tidak mencari kedudukan. Buktinya dari saat beliau diangkat menjadi khalifah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang diangkat menjadi pemimpin setelahnya adalah Abu Bakar Siddiq. Saat diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar berkata, radhiyallahu taala anhu, "Wullitu alaikum." Ya, saya ulangin ya. "Wullitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu faqawwimuni." Ya, ini terdapat di dalam kitab Tarikh At-Tabari, yang artinya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Jadi Abu Bakar merasa di antara sahabat-sahabat yang lain itu banyak kok sahabat-sahabat yang lebih baik dibanding saya. Banyak kok sahabat-sahabat yang lebih mulia dibanding saya. Saya ini cuma terpilih aja. Makanya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar dalam memimpin, dalam memegang amanat
jabatan, ketika aku benar, maka bantulah aku. Tapi jika aku salah, maka luruskanlah aku, maka nasihatilah aku, maka tegurlah aku. Jadi seorang pemimpin yang bagus itu ketika benar dibantu oleh rakyatnya itu wajar. Ketika salah, rakyatnya memberikan nasihat, memberikan kritik, itu ya harus mau. Karena seorang Abu Bakar Siddiq pun itu luar biasa, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Muhammad itu surga. Abu Bakar Siddiq salah satu di antara beberapa sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Termasuk yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Itu berkata seperti itu di hadapan Umar bin Khattab, di hadapan Utsman bin Affan, di hadapan Ali bin Abi Thalib, di hadapan di hadapan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengatakan, aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Ya mungkin sahabat yang lain lebih baik dibanding Abu Bakar Siddiq, kan, tapi yang melebihkan Abu Bakar Siddiq dibanding sahabat-sahabat yang lain ada sifat rendah hati dan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Jadi luar biasa Abu Bakar Siddiq. Pelajaran dari kisah ini, kerendahan hati adalah sifat dari pemimpin sejati. Menyadari bahwa jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dimintai tanggung jawab, bukan kehormatan pribadi. Luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sifat berikutnya kasih sayang dan kepedulian. Abu Bakar As-Siddiq dikenal lembut dan penyayang, terutama kepada kaum miskin dan para budak yang disiksa. Jadi kita harus mempunyai sifat seperti Abu Bakar Siddiq, yaitu lembut dan penyayang, terutama kepada orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang miskin, dan para budak yang disiksa. Mungkin sekarang udah nggak ada perbudakan. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan beliau membeli Bilal bin Abi Rabah dan memerdekakan Bilal bin Abi Rabah karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi makan orang-orang miskin dan mengasihi orang-orang yang lemah. Ini di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah memerdekakan Bilal bin Abi Rabah, budak-budak yang lain, kemudian memberi makan orang-orang miskin, mengasihi orang-orang yang lemah. Seorang mukmin sejati selalu memiliki hati yang penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Ini sudah ma'ruf dan sudah jelas, tidak nggak banyak pertanyaan. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, irhamu man fil ard. Kalian ini harus mempunyai sifat rahim kepada semua yang ada di bumi ini. Ketika kita mempunyai sifat rahim, sifat kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan terhadap hewan juga, yarhamuka man fis sama. Yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala akan merahmatimu juga. Jadi ketika kita mempunyai sifat rahmat, sifat rahim kepada sesama, maka Allah akan memberikan sifat rahimnya juga kepada kita. Ini luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan pelajaran dari akhlak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, keimanan harus disertai dengan ketulusan amal. Jadi nggak bisa ketika kita mengucapkan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tapi amal perbuatan kita nggak selaras dengan ucapan kita. Ya, kita mengucapkan saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, akan tapi kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah ngaji, kita nggak pernah puasa di bulan suci Ramadan, kita nggak pernah sedekah, kita nggak pernah zakat. Ngapain saya zakat? Saya cari uang setengah mati. Ya ngapain cari uang setengah mati kan? Kalau setengah mati bahaya ntar. Jadi cari uangnya ya setengah hidup.
Jadi hidup terus. Ya, kalau mati selesai. Jadi ketika kita beriman disertai dengan ketulusan dalam beramal, ini yang benar. Kalau beriman saja amalnya tidak tulus, maka sia-sia. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang sejati adalah yang mempunyai sifat tawadhu, rendah diri, nggak congkak, nggak sombong, nggak meremehkan orang lain, dan mempunyai sifat amanah. Bisa menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada dia, yang telah masyarakat, mungkin sahabat-sahabat yang lain berikan pilihan tersebut kepada Abu Bakar. Jadi mempunyai sifat tawadhu dan amanah, itulah baru disebut sebagai pemimpin yang sejati. Kemudian yang ketiga, sahabat yang baik selalu membenarkan dan mendukung kebenaran. Jadi ketika kita mempunyai teman, ketika dia salah jangan kita dukung. Kita harus memberikan nasihat. Dan ketika dia benar kita selalu mendukung. Karena sahabat yang baik selalu membenarkan dan mendukung kebenaran. Kebenaran itu yang tidak menyelisihi dari syariat Allah dan syariat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaahnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya dalam kesulitan tetap yakin bahwa Allah bersama kita. Ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah yang besar atau yang kecil, kemudian kita berkata, ya Allah, kenapa saya ini selalu dapat masalah? Nah, ya, kita bertanya kepada Allah, kenapa saya ini punya masalah terus ya Allah? Ya Allah jawab, kenapa enggak? Kan gitu. Karena di dunia ini adalah tempat ujian dan tempat kita beramal. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian itu siapa yang paling baik amal perbuatannya selama di dunia. Jadi ketika kita menghadapi ujian dari Allah, jangan cengeng. Jangan cengeng, ya Allah, why me? Kenapa saya? Ya Allah jawab, why not? Kenapa tidak? Karena Allah itu maha segalanya. Allah memberikan ujian, ya tentu saja itu kita dianggap oleh Allah mampu menghadapi ujian tersebut. Ya. Kalau ujian para rasul, kalau ujian para nabi, Allah timpakan kepada kita, mustahil. Mustahil. Ya, ujiannya para rasul, ujiannya para nabi, ujiannya para sahabat, ujiannya para ulama, ya, itu ditimpakan kepada kita orang-orang biasa, itu mustahil. Nggak ada seujung kukunya ujiannya kita dengan ujian orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya yang kelima, cinta kepada Rasulullah SAW adalah bukti cinta kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan atau berikrar di dalam hati kita, dalam lisan kita, cinta kepada Rasulullah adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan mengamalkan larangan-larangan Allah dijauhi, anjuran-anjuran Allah, perintah-perintah Allah diamalkan semua. Insya Allah itu benar-benar tanda cinta kepada Rasulullah, itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sebagai manusia, sebagai umat Islam, perlu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai teladan dalam keimanan, dalam pengorbanan, dan dalam akhlak. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita, ini baru sedikit yang kita bahas tentang meneladani akhlak dari Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya banyak akhlak-akhlak beliau yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini hanya sekilas, hanya satu, dua, atau tiga beberapa akhlak yang dipunyai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Luar biasa pengorbanan beliau di dalam Islam, keimanan beliau kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak beliau ketika menjadi pemimpin itu luar biasa.
ini harus kita jadikan sebagai suri tauladan dalam keimanan dan dalam menjalani kehidupan kita yang Masya Allah sekarang ini mungkin di tahun 2025 mungkin sudah ribuan tahun setelah Rasulullah, 1447 tahun yang lalu ya, beliau itu ada di dunia ini, dan kita mungkin sudah termasuk di dalam golongan-golongan umat akhir zaman. Wallahu taala alam bisawab. Ya, waktunya sisa 4 menit. Kalau ada pertanyaan kita bisa buka di sini. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz atas materi yang Waalaikumsalam. disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita pahami bersama insyaallah. Tafadhal barangkali dari jamaah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung uh, disampaikan atau boleh lewat chat di obrolan Zoom. Masya Allah ya Ustaz, banyak banget tadi yang disampaikan akhlak dari Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin Masya kalau Allah. kita tanya, ada nggak sahabat kita yang kayak gitu Ustaz? Ya, Bisa kayak. kayaknya mustahil ya. Bang, dipersilakan barangkali dari jamaah ada yang ditanyakan, boleh langsung atau via chat boleh. Kalau tidak ada mungkin dari saya Ustaz, sedikit. Boleh, boleh. Uh, Tadi tuh agak yang menarik dari kisah tadi dari hadis yang Umar tuh, kalau Umar kan jawabannya yang saya sisakan itu setengahnya gitu. Adapun Abu Hmm. Bakar itu yang saya sisakan itu Allah dan Rasulnya. Barangkali mendudukan jawaban dari Umar itu bagaimana? Apakah kemudian Umar, ya kita tahu Umar integritasnya terhadap Islam juga sama gitu ya. Apakah jawaban Umar itu dalam tanda kutip misalnya Umar itu tidak ridho untuk misalnya jika seluruhnya gitu. Nah itu bagaimana mendudukan itu barangkali sedikit. Oh enggak, jadi ketika Umar bin Khattab datang dengan membawa setengah dari hartanya, Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, Ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jawaban Umar, abqaitu mislahu, yang semisal dengan yang saya sedekahkan. Bukan dalam arti ketika di samping dijejerkan, kita timbang dengan jawaban Abu Bakar Siddiq, saya sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Bukan dalam artian Umar dalam tanda kutip, tidak. Akan Ya. tapi ya memang karakter Umar bin Khattab dengan karakter Abu Bakar Siddiq berbeda. Jelas berbeda. Contoh dari Abu Bakar Siddiq itu orangnya kalem, ya, lemah lembut. Ketika kita menghadapi sebuah masalah dengan sifat yang kalem, itu insya Allah masalah tersebut akan selesai dengan baik. Ketika kita menghadapi masalah dengan sifat yang sedikit terburu-buru, meskipun nggak terburu-buru banget, itu kemungkinan besar tidak akan maksimal. Jadi ketika Umar bin Khattab hendak menyedekahkan separuh dari hartanya, kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Ya, semisalnya, wahai Rasul. Itu Rasulullah tidak menegur Umar bin Khattab dan tidak komentar apa-apa. Hanya itu untuk perbandingan saja. Karena memang karakter dan sifat dari Umar bin Khattab yang tegas, yang nggak pakai basa-basi. Kalau Abu Bakar Siddiq, ya udah dengan sifat kalemnya, lemah lembutnya, tapi tegas sifatnya. Jadi dalam artian bukan untuk membandingkan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq, tapi ini memang kelebihan yang Allah berikan. Otomatis setiap sahabat mempunyai sifat yang berbeda. Abu Bakar Siddiq lemah lembut tapi tegas. Contohnya ketika beliau menjadi khalifah, banyak orang-orang yang murtad, yang nggak mau bayar zakat. Beliau tetap perangi, meskipun mereka yang menolak bayar zakat, sholat. Tapi diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian kita lihat Umar bin Khattab.
Ya, di zaman Umar bin Khattab, setan pun, jin pun ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab, dia milih jalan yang lain. Karena ketegasan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan lemah lembut. Ya, sahabat-sahabat tuh mempunyai sifat-sifat yang berbeda karena mereka juga manusia. Ya, bisa salah dan bisa benar. Kan tapi mereka sudah diberikan oleh Rasulullah rekomendasi. Bahkan ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nanti bisa dicari nama-namanya. Empat, empat khulafa Rasyidin itu salah empat-empatnya masuk. Dari 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga. Jadi Ustadz, jadi Umar itu bukan dalam tanda kutip. Karena memang kebiasaan orang Arab itu gak ada basa-basi. Arab dulu ya, gak ada basa-basi. Ya. Jadi langsung, ya Rasulullah, ini setengah. Rasulullah tanya, yang kau sisain buat keluarga kamu apa? Ya ada juga, ya separuh juga lah. Itu memang dari gak apa, bukan basa-basi, memang dari lubuk hatinya. Dan Abu Bakar tanya, saya sedekahkan semuanya dan saya sisakan untuk keluarga saya, Allah dan Rasulnya. Cukup. Jadi seperti itu, Ustaz. Ya, syukran Zat. Alhamdulillah, waktunya sudah menunjukkan pukul 6.32. Alhamdulillah, barangkali cukup untuk kajian kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khair pada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Banyak hal yang bisa kita ambil dan tentu kita teladani seorang Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Sama-sama kita akhiri majelis kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.